Joe, what's up? Apa kabar? Gue kayak belum punya ini loh tagline atau jargon untuk memulai gitu. Ya balik lagi di obrolan biasa. Kali ini ada di episode 4 yang akan bahas personal branding. Nah, kali ini gue akan ngajak nih salah satu temen gue yang ya gue harapkan dari obrolan biasa gue sama dia ini bisa membawa atau setidaknya memberikan impact untuk kalian gitu ya. Tapi ya langsung aja kali ya gue invite ya. Ntar gue invite dulu. Oh ini ya orangnya udah ada. Oke. Nah, jadi gue tuh sempet bikin kayak polling gitu sih, nanti yang kita akan bahas di live bareng kita. Eh, Hai, nah, ini udah ada orangnya. apa Dan sebenarnya kita, kabar Kak Danda? gua baik, baik, baik. Sebenarnya itu kita mau tanggal 1 kemarin ya, tapi Iya, gara-gara gue misunderstanding apa miscommunication gitu. banyakan yang Aduh, dipikirin kanan. oh, banyak. Mikirin Gara-gara apa lo? pandemi kayaknya. Bisa jadi. Terus akhirnya tanggal 1 gue ajakin malam, dia ngambek nih, nggak mau. Bukan ngambek anjir. Boleh nggak boleh? Sorry, sorry, sorry. Bukan Anjay emang boleh. ngambek. Anjayani, Anjayani Anjayani. boleh. Oke, Kesel. gue udah bareng nih sama Ilham. Ilham, lo mau dipanggil apa deh? As a brand manager atau udah senior manager bukan? Brand manager aja, brand manager. Brand Belum manager. senior, belum Dan senior. kenapa gue Dan ngomongin produknya dan nanti gue aja. kenapa ngomongin personal branding sama dia karena sedikit banyak ya, karena ya kita juga mengalami progres yang luar biasa sampai kita seperti sekarang, ya nggak sih? Dan lu bisa ada di posisi yang sekarang juga itu berkat dari ya how to kita membrandingkan diri kita sendiri, ya nggak sih, sebelum sebelum kita mau bekerja as a profesional gitu. Jadi gue tuh akan ngebahas keresahan juga sebenarnya orang nih di sosial media harusnya seperti apa gitu loh, dan apa Baik, uh, ada nggak sih hubungannya sama profesional kita kerja gitu, lebih ke situ sih, bukan personal branding untuk meningkatkan followers kita di sosial media atau di TikTok, Instagram, enggak juga. Jadi ya udah, kita mulai nih ya. Jadi Ilham as a brand manager di perusahaan yang gue bilang lu cukup susah juga sih nih. Gue gak ngerti deh kerjaannya. Di perusahaan lo, mau tau guys, di contraception company, ya nggak sih? iya, iya. Bisa dibilang Sebenarnya Sebenarnya dia bukan contraception company, lebih ke healthcare company karena memang produknya banyak kan. Nggak cuma hmm, satu kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu salah satunya aja, tapi uh-uh. produk lainnya juga banyak kok. Kayak ada pendukungnya ya, pendukungnya. Pendukungnya tuh Oppo tuh. Jadi untuk jadi orang yang ya brands manager ya, atau lu mulai dari bawah dulu atau langsung udah ada di posisi itu yang ditawarkan? Enggak sih, pasti dari bawah Kak Nanda. Kalau Hmm, misalnya langsung atas, hebat banget ya. iya pasti Tahu dari bawah brojol ya. langsung jadi Dan, BM gitu. Enggak, enggak. dan lu Dari berapa tahun bawah nih? semuanya pakai proses. Gue kerja itu starting dari 2016. Jadi Hmm. iya 4 tahun. 4 tahun udah jadi brand manager ya. Terus Iya. kayak untuk menempati posisi lo tuh harus lulusan apa nih? Pendidikan terakhir. Apa Pendidikan apa terakhir. inline? Hmm. Oke, pendidikan terakhir basically nggak ada sih. Paling kayak S1 doang. Cuma untuk spesifik majornya apa itu nggak ada. Gue sendiri juga sebenarnya lulusan dari HI, Oh, hubungan HI. internasional gitu. Jadi nggak ada hubungannya Jadi sebenarnya sama brand branding. manager saya Udah, oke, weh, oke, oke. weh. Oke, oke, oke. Oke, oke, Tapi kan memang lumayan sekarang banyak lumayan yang kayak nyambung. gitu ya. Iya, Maksudnya jadi kayak banyak yang kuliahnya lulusan apa? apa. Mm-mm. Kalau lo gimana kalau lo? Ya, gue lo tau kan cabin crew dari komunikasi, terus jadi cabin crew. Masih inline gak sih? Masih ada lah ya? Masih. Masih, Kayaknya masih masih ya. lah, masih. Ya, tapi sebenarnya nggak dipakai juga karena lulusan SMA juga masih bisa gitu. Oke deh.
eh, jadi gimana nih PSBB 2 ini membawa dampak gimana nih untuk orang-orang perkantoran, Kalau gue, khususnya orang wait, 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 wait. marketing ya, marketing ya, Iya, marketing ya marketing, sih. Oke. marketing, betul. Hmm. Jadi basically ya, karena dari awal itu company gue ada WFH kan ya, dari PSBB Ah, ah. 1. Terus sebelum PSBB 2 tuh kayak udah sempat ada survei juga, kayak gimana kalau misalnya situasi balik ke kantor lo nyaman atau enggak gitu. Hmm. Pas banget abis survei itu PSBB Hmm. 2 datang. Jadi kayaknya tidak jadi Ya lagi udah lah deh, WFO gitu. Ya udah WFO. lanjut aja terus. Nggak tahu Oke. sampai kapan nih. Aduh, 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 aduh. Oke. Kalau lo gimana kalau lo? Ada sih, ada. Gue sih kan salary gue bergantung dengan jam terbang kan. Jadi ya selama masih goyang kayak gini, gue sebutnya goyang sih karena belum stabil. Jadi ya Hmm, udah menikmati gaji pokok dan beberapa sisa-sisa jam terbang yang terbagi itu, gitu. I Yang see, udah I dikit see. terbagi gitu ya kan. Oke deh. Eh, Iya, gimana, tapi lanjut. sebenarnya susah nggak sih nge-branding apa ya? Sebutnya apa Apa nih sih? produk pengaman ini gitu. Jadi lu tinggal Susah. meneruskan kah atau lu dituntut untuk eh gue harus buat inovasi baru kayak gitu nggak ada ya? Apa lu tinggal meneruskan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya aja? Sebenarnya sih kalau misalnya di branding itu, jadi kan sebenarnya branding itu nggak cuma ngomongin satu hal doang, itu kayak Mm-mm, keseluruhan secara bisnisnya juga. mm-mm, So semua orang yang kerja di brand pasti mereka mm. acting seperti bisnisnya mereka sendiri gitu. Jadi Mm. memang memang in nature memang ada tuntutan untuk gimana caranya bisnis lo tetap jalan gitu, Mm. terlepas dari situasi sekarang yang lagi nggak stabil juga, kayak gitu sih. Dan dituntut target juga, inovasi juga apa yang lo kontribusikan ke perusahaan pastinya ya. Iya, sedikit banyak lah. Betul. Terus kayak gue kayak penasaran nih, tingkat penjualan kontrasepsi atau produk-produknya itu, produk pendukungnya itu selama Heeh. PSBB itu peningkat atau ya udah emang ada penggemarnya aja dia menurut lo? Kalau kalau Bukan menurut menurut lo lo, ya, menurut gue jangan menurut nanya data banyak. ya. Ya menurut data dari perusahaan X ini yang saingannya Hmm, Sutra ini. Eh, woi, woi, nggak boleh sebut merek. oke, iya gue gak sebut mereknya. Iya. Terus, Basically, kalau misalnya secara bluntly, gue nggak bisa bilang sih. Cuma kalau nanya ada impact atau enggak, ada dan lumayan lumayan signifikan impactnya gitu. Tapi gue nggak oke, bisa define impactnya itu iya, yang seperti apa gitu. hmm, Cuma tapi itu, mungkin lo bisa melihat dari hmm, sekitar lo aja kali, Kananda, atau lo hmm. sendiri gitu, yang sebelumnya mungkin pernah masih pakai kaos PSBB. Iya, 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 iya. Tapi itu bukan satu hal yang ya yang awam lagi lah karena juga udah dijual juga kan di No mana-mana, comment gue, no comment. supermarket dan itu. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Oke. Berasa bener gitu ngomong no Oh, comment. terus gue bridgingnya kemana dia? Langsung ke personal branding ya. Jadi kalau misalnya lo sambungin nih ke personal branding nih dari apa yang gue sempat bahas kemarin di stories di Instagram, terus menurut lo kayak sepenting itukah nggak sih personal branding tuh buat diri seseorang gitu untuk ke profesional ya, bukan untuk ke sosial media gitu. Jadi uh, kayak dewasa ini kayak orang tuh mandang sosial media dulu untuk ngeliat nih seberapa berkualitas nih orang untuk gabung di perusahaan orang gitu. Perusahaan gue, misalnya gue as HRD gitu. Itu seberapa Oke, penting sih menurut lo? kalau menurut gue mungkin gini kali ya, ngomongin personal Mm-mm, branding itu kan sebenarnya mm-mm, balik dari apa sih personal branding gitu. mm-mm, So, in terms of definitions, kayak simpelnya adalah personal branding itu adalah apa yang orang katakan tentang lo gitu. Dan itu benar. tercermin kasarnya ya. Salah satunya tuh lewat platform dari social media sekarang. Mm-mm, Kalau ditanya penting atau enggak, opini gue sih penting mm-mm, regarding personal branding. Tapi bagaimana
sepenting apakah sampai sampai menginfluence kerjaan profesional lo. Nah, itu tergantung dari lo kerjanya sebagai apa gitu. Tapi Yes. kalau gue personal sih, personal branding itu tetap harus dijaga ya. Bukan dalam artian gue harus betul. harus apa ya, harus Harus berlebihan atau fake. harus gimana gitu. Iya benar. Nggak harus fake juga. Kalau misalnya gue orangnya kayak gini ya kayak gini aja. Tapi sebisa mungkin ya jangan aneh-aneh lah gitu. Misalnya gue punya Twitter gitu. Kan Twitter kalau nge-like itu kan ke post juga ya. Iya, gue pernah lagi anjir. Atau nge-retweet itu Kalau kan kita, kalau nge-retweet iya. lah masih mending. Mungkin nge-love deh. Nge-love itu kan Nge-love. kelihatan ya. Nah, Dan kita tuh kadang nggak itu sadar gitu kalau kita kepencet atau apa gitu. bye-bye. Makanya. Nah, itu kan ada beberapa company juga gitu yang memang dia nanyain social media kita. Dan itu biasanya di apa? Di selections pas HR-nya sih, human resource. Dan Correct me gue if I'm wrong juga. sempet denger gitu kalau orang yang too much talk about politics gitu, kayak satu perusahaan itu, beberapa perusahaan yang nggak mau gitu punya karyawannya yang terlalu banyak ngomongin politik gitu. Ada juga tau kayak gitu. Nah, Makanya ya kayaknya itu penting ini nih sih. kita bahas Penting. nih. Nah. Oke, nih gue pengen bahas slide yang pernah gue kasih polling kemarin dan Itu yang kontroversi itu ya. Yang mana sih? Slide yang kontroversi. Iya. Dan banyak juga yang nyautin, ternyata gue nggak nyangka sampai kayak 400-an orang. 400 banyak ya, lumayan lah. Oke. Nih gue tanya nih, apabila kalian melihat orang posting di sosial media setiap hari, terus kayak coba menginfluence orang lain atau sekedar kayak report daily activity in the good way ya, bukan yang pamer barang doang atau apa. Jadi kayak sebagus itu, sebaik itu, masih bisa dinilai membosankan nggak sih? Apa ada yang beranggapan apaan sih ini orang bullshit lah, terus norak lah, apa sih bawel kayak gitu-gitu. Nah, ternyata di awal-awal di polling ini orang jawab iya sih bisa, tapi hasilnya adalah di sini kayak 70% jawab tuh enggak gitu. Ternyata nggak akan ada judgement kok dari orang-orang yang bisa menginfluence orang atau aktif lah di sosial media itu. Gitu ternyata enggak kalau menurut mereka. Ya kalau menurut teman-teman gue ya, dan 400 orang followers gue yang jawab gitu. Kalau menurut personal lu? Ya menurut gue kadang ini pertanyaan sekaligus yang meresahkan juga sih. Apakah gue kan lumayan aktif juga ya, kita sama lah ya kontennya kurang lebih ya, maksudnya kita berusaha try to influence orang gitu, walaupun dengan scoop yang mungkin ya kita nggak se Keanu, nggak se Aukarin ya kan, maksud gue, tapi engagement di teman-teman kita sendiri ya lumayan bagus gitu maksudnya, dan gue memilih untuk menerima orang-orang yang follow gue ini ya benar-benar yang punya interaksi yang cukup aktif juga gitu. Tapi keresahannya adalah apakah dengan gue posting setiap hari, tapi walaupun dengan konteks yang positif, itu kayak ini nggak sih, kayak bikin orang bosen nggak sih, terus ini gitu. Karena gue juga ada juga teman-teman gue yang nge-mute gue, ada juga, gue tahu. Bisa tahu gitu ya? Iya, tapi menurut gue ya, kalau kita membahas ini, karena banyak juga akhirnya yang nggak ngomong enggak, ternyata emang lumayan seimbang, 70% loh yang jawab. Kayak ada juga yang menganggap itu ternyata iya membosankan juga nih orang kalau terlalu banyak ngomong gitu. Lu resah nggak sih kalau kayak gitu tuh? Coba. Antara resah dan kayak gimana ya? Basically kalau misalnya menurut pandangan gue pribadi, kalau lo mau aktif, lo mau share pemikiran lo seberapa sering, ya itu kan hak lo ya. Itu sosial media lo gitu. Dan secara natural sebenarnya social media itu followers lo adalah orang-orang yang memang interest sama konten lo gitu. Gak mungkin kayak orang yang sebenarnya suka, misalnya lu kan nggak update konten tentang masak-masak gitu ya. Orang yang sebenarnya nggak interest tentang
yang interest tentang masak terus follow lo gitu. Kalau sebagai teman mungkin iya, tapi at the end secara natural itu akan kebentuk sendiri gitu Betul, karena betul. followers Kayak, itu adalah orang-orang yang mm, oh gue inline nih sama interest nih, kontennya ya, ya, Nanda ya. gitu. Ya. Ya udah gue follow lah gitu. Gue But random at sih, the end nggak ada khusus gitu ya nggak sih, kita tuh nggak, ya kita bahas gue sih keresahan nggak ada, aja. kalau gue sih nggak ada. Iya, iya, kayak kayak nggak ada gitu, kayak khusus. Iya. Ya misalnya gue nyanyi terus atau apa, ya yang gue suka aja terus 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 at the end. ya at the end sebenarnya people will judge anyway gitu. Terlepas dari konten Ya, lo sebagus apapun itu kan. benar. Gue nggak ngerti juga kenapa, maksudnya Nggak ngerti. mungkin ada orang-orang memang udah berusaha Ah, share-nya yang positif aja gitu. Seberapa mm-mm, banyak dia share terserah dia, tapi tetap aja kan ada orang yang ngejudge, tetap aja ada mm-mm. orang yang Ada ngomongin gitu. penilaian ya. Iya ya. Eh, Dan kayaknya memang memang kita judge people anyway gak sih? We judge iya benar. people in nature gitu. Nah itu makanya gue bahas tuh, kenapa sih sebenarnya kita tuh harus mikirin personal branding kita nih di saat Hmm, ini, di dewasa ini, ya nggak sih? Terus, nah tapi kalau orang-orang nih, nih gue bacain lagi ya, apakah iya orang ya yang apa tuh? jarang posting, kayak silent reader gitu ya, atau orang yang nggak suka menulis, nggak suka narsis, nggak suka share personal life di sosial media gitu. Maksudnya dia kayak yang ya punya sosmed, lo posting kayak beberapa foto aja atau apa, terus dia kayak silent reader gitu, cuma ngeliatin doang, cuma kepo-kepoin doang. Itu eh, apa ya, punya penilaian lebih positifkah dari orang-orang yang tadi gitu, yang tadi kita bahas gitu. Menurut lo gimana? Kalau di bentar, gue bacain dulu deh pollingnya. Ini Pollingnya. hasilnya enggak. Berarti Oke. mereka kebanyakan mereka juga bilang enggak juga gitu, enggak juga, karena tetap aja in real life baru kita lihat, oh ternyata nih orangnya nggak sesuai dengan yang di sosial media atau apa, yang dia diem aja tapi aslinya tuh gitu loh, ngerti kan? Ngerti, ngerti, Tapi ngerti. ada juga yang setuju, gue heran deh. Ada juga yang setuju kalau silent reader itu dinilainya lebih baik daripada orang-orang yang lumayan bawel di sosial media, lumayan bawel ya dalam arti gitu. Nah, menurut lo gimana nih? Kalau menurut gua sih karena apa ya? Ya, Orang-orang yang diem gue sih aja kan? gue sih lebih percaya dengan yang tidak gitu, yang Hmm. nggak menentukan bahwa dia lebih baik atau enggak. Hmm. Malah mungkin ya apa ya? Memang ada orang-orang yang punya sosial media nggak mau update terus-terusan juga gitu, dan bukan Hmm. dalam artian dia tidak lebih baik in real life kayak yang lo bilang tadi kan, Hmm. karena nggak ada yang tahu in real life-nya itu Atau seperti dia apa gitu. atau dia tidak bisa menyampaikannya, mungkin ya nggak sih? Iya ya, iya nggak semua orang juga suka update konten atau ya udah Menulis just keep atau share, themselves iya for ya, themselves iya aja ya. Uh-uh. kayak gitu kanan. Tapi memang nggak mau menampik bahwa biasanya kan orang itu ngejudge dari impresi pertama kan, Mm-mm. dari impresi pertama yang sayangnya banyak juga yang Mm-mm. ngejudge-nya lewat sosial media gitu. Tapi gila sih, gue ketemu lu tuh udah lama banget ya. 10 tahun nggak sih terakhir? Terakhir lo lagi ngedance gitu gak sih? Anjir, gue ada ngedance. Ntar Fashion ada show, musik fashion nih, tiba-tiba show, ada back song nih. fashion show. Gue Oh, model fashion ya. show anjir. Aduh, sorry. Maaf, ampun, ampun. Model. Itu ke Alfian. Jangan Weh, weh. dong. Jangan di-mention. Oh Takut iya, gue. nanti orangnya datang ya. Iya, jadi Aduh. gue ketemu lo tuh dulu SMA tuh kayak masih kecil banget nggak sih? Kalau Gila. kita Iyalah. tarik mundur ke belakang, terus kayak menurut lo kayak starting point tiba-tiba lo berubah tuh pada saat kapan tuh, kayak lulus kuliah kah atau apakah? Lo nge-gym ya atau eh, ikut apa kayak Ini dokter gizi gitu? berubah in what way nih maksud lo? Berubah. Berubah maksudnya secara physically gitu, lo bisa bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu. Oke, Maksud oke. gue. Itu setelah kuliah sih, setelah lulus sebenarnya, Setelah ketika lulus masuk ya. mulai kerja ya. Karena yang signifikannya di situ, karena memang kan beda banget ya ketika SMA, kuliah, terus tiba-tiba Mm-mm. lulus kuliah, dunia kerja itu beda banget kan. Jadi Mm-mm. mulai dari situ ya mau gak mau gue Mulai harus adjust dengan kerja, udah punya kehidupan
Iya, iya, kehidupan iya. Jakarta keras ini. Pada saat itu lu belum nge-gym, belum apa gitu untuk dari diri lo sendiri sebagai orang yang bekerja di marketing tuh belum ada peningkatan yang pesat banget ya. Apa perusahaan lo Iya. memang menerima lo as apa ya yang lo punya gitu. Yes, basically memang Hmm. alhamdulillahnya, beruntungnya Hmm. perusahaan Hmm. gue itu memang perusahaan yang sangat mengkonsiderasikan performance merit sih, maksudnya kayak Hmm. terlepas dari lu bentukannya kayak gimana ya. Kalau Ini misal lu punya, bukan berarti physically sorry jelek atau ganteng atau apa ya. iya iya, Maksud gue lo sebagai marketing, oke, gue lihat nih produk gue akan dipasarkan dia, gue lihat dia rapih atau enggak kayak gitu loh maksudnya. karena kan sebenarnya gue nggak Caur nggak jual banget langsung ya. juga. Oh iya, nggak jual Kak dari gue Alfamart ke Indomaret ya. iya, gue kan sebenarnya Iya, kerjanya iya, di iya. belakang meja aja Iya, sama iya. laptop kan cuy. Iya. Jadi ya Lo lebih ke itu nggak strategi ada marketing ya. konsiderasinya. Mm-mm. Exactly. Jadi ya Mm-mm. everything is fine sih. Nah, karena gue buat slide juga nih. Jadi, setujukah kalian kalau dewasa ini sosial media adalah CV bayangan nih? Jadi, dari Waduh. CV yang sebenarnya. Jadi kayak, gue HRD nih. Tapi gue juga kalau jadi HRD begitu sih. Gue kayak kepo, Hmm. gue liatin dulu nih orangnya. Orangnya kayak apa? Ya nggak sih? Lu kalau jadi HRD begitu nggak sih? Atau menurut lo kayak, lu udah Berandai-andai. tapi lu udah user kan jatuhnya kan. Kalau ada orang yang ingin gabung di departemen lu akan interview sama lu juga kan. Iya, Iya untuk kan? certain positions iya. Yes. Tapi sebenarnya ya itu balik lagi, mungkin kayaknya tergantung dari posisi pekerjaannya apa gitu. Mm-mm. Kayak yang gue bilang tadi emang ada juga HR yang menanyakan kayak sosial media lo apa gitu untuk Mm-mm. sekedar mungkin flash checking. Nah, gue nggak tahu itu Mm. kegunaannya untuk apa. Mungkin company policy juga. Kayak Mm-mm. tadi kan kayak lo sempat Benar-benar. mention contohnya gitu. Dan that's why kayaknya memang kita eh, harus make sure aja our social media is it doesn't have to be great gitu, but at least it's not something bad to look at ketika Mm. masuk dunia profesional gitu aja sih. Mm-mm. Oke. Oke, tapi gue pernah kayak ngejalanin satu interview gitu ya. Hmm. Bukan di dunia penerbangan, bukan bener-bener di satu hal yang gue kayak pengen gunain ijazah gue nih S1 gitu. Terus gue ngelamar di beberapa perusahaan dan kebetulan yang ditawarkan adalah account executive gitu ya, Hmm. marketing juga. Terus pada akhirnya di user interview mereka nanya sosial media lu followersnya berapa gitu, serius itu kayak, Oke. makanya oh kayaknya Perusahaan sepenting mana tuh, itu Kak? ya sekarang ya. Ada perusahaan yang bergerak di bidang iklan yang jelas gitu. Baik. Nah, terus gue bikin juga nih slide nih, sosial media nih bisa di-create. Pertama gue bikin dua pilihan ya. Sosial media bisa Hmm. di-create, kehidupan nyata dia orangnya baik kok. Misalnya ada anggapan seperti itu. Terus kayak, walaupun dia bawel nih di sosial media, dia bisa serius juga di dunia pekerjaan gitu. Itu satu tuh. Nah, yang kedua gue pilih, dia di sosmed aja begitu, aslinya pasti begitu deh. Dia nggak bisa serius. Terus dia kayak sering ngeluh misalnya, dia nggak stabil deh emosinya gitu. Pasti di dunia nyata juga begitu gitu. Ternyata di pilihan yang terbanyak tuh yang nomor satu gitu. Masih banyak orang-orang percaya kalau sosial media itu bisa di-create dan di kehidupan nyata belum tentu gitu. Kalau lu Agree sendiri sih. ikut nggak tuh pollingnya tuh? Tapi lu ikut nih Setuju kayaknya sih. nih. Setuju ya? Ikut-ikut. Mm-mm. Gue ya memang kenyataannya kayak gitu sih. Maksud gue sosial media kan kalau misalnya memang tujuan lo mau membuat personal branding secara Mm-mm. struktur memang lo benar-benar Mm-mm. bertujuan untuk itu, ya lo bisa nge-create sesuatu gitu. Gue bisa nge-create seakan-akan gue adalah orang yang suka baca buku di sosial media Mm-mm. gue misalnya. Mm-mm. Atau gue bisa membuat seakan-akan gue party goers gitu. Padahal Mm-mm. aslinya gue introvert parah gitu kan. Iya. Nobody knows gitu. Dan itu Iya. sebenarnya semua bisa di-create di social media. I do Heeh. agree kalau Benar. misalnya beda. Jadi bisa Mm-mm. jadi beda gitu di Mm-mm. kenyataannya seperti apa, di Bisa sosial aja medianya dia seperti kayak apa.
kayak setiap hari di Holy Wings, tapi cuma ya karena emang dia hobi dengerin musik aja, bukan berarti dia suka mabuk-mabukan atau apa, ya nggak sih? Gitu Iya, kan? iya, bisa jadi, Maksudnya bisa kan? jadi. Bener, Ya, nggak jadi semua kayak, orang di Holy Wings mungkin suka minum ya. Kayak udah suka dengerin musik benar-benar. aja. Kan banyak Jadi, juga kan Kak, case-nya tuh mm, yang di sosial media ternyata mereka nggak seperti itu. Misalnya banyak yang ngaku kaya gitu. Di Thailand sempat ya ada, terus yang anak kecil itu juga benar. sempat ada. I think it's actually like the example gitu bahwa social media is actually can be created. Iya, benar-benar. Dan ya memang udah jadi medianya ya, sosial media tuh untuk Hmm. bikin orang kayak gitu dan bikin orang bisa jadi punya kepribadian lain. Ya nggak sih? Bahkan kepribadian lain loh. Gitu. Seakan-akan orang yang berbeda gitu ya. Gue pernah lihat di salah satu influencer juga, dia pernah ngomong gitu di storiesnya, ini out of the topic ya. Jadi kayak Hmm. dia bilang, teman-teman lo yang di sosial media yang biasa posting bahagia aja, seneng-seneng aja, coba deh cek mereka, tanya kabar mereka apa kabar. Bisa jadi mereka tidak sebaik itu gitu. Jadi kayak memang sih bisa gitu. Dan jangan mudah untuk bikin premature judgment aja sih untuk Hmm. seseorang gitu. Jadi oke lah, kita tinggalkan sosial media. Nah, kita akan masuk ke dunia profesional nih. Jadi buat Baik, lo baik. sendiri as a brand manager, untuk dunia profesional tuh penting kan nih untuk membrandingkan diri kita sendiri Penting atau enggaknya, sebagai dunia profesional ya, bukan sosial media lagi nih. iya, iya, iya. Tuh. Sebenarnya penting, tapi menurut gua ada yang lebih penting dari itu kan ada. Which Yes, is, jadi kan sebenarnya personal branding itu nggak melulu di social media kan. Itu yes. juga terjadi dalam kehidupan Dunia sehari-hari gitu. Ketika, profesional, kehidupan yes, betul. sehari-hari. Ketika orang bilang bahwa lu orangnya kayak gini 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 nih, nah itu sebenarnya udah secara tidak sadar personal branding lu tuh udah kebentuk gitu. Mm. Personal branding di social media penting, tapi ada yang lebih penting lagi, which is ketika memang kerja in real life di dunia Mm. profesional beneran. Mm. Karena gue mau sharing juga gitu. Ketika lo kerja, just do your best karena sebenarnya secara Mm. tidak langsung juga ada orang-orang di sekitar itu yang memperhatikan lo gitu, nggak Mm. melulu harus atasan lo doang gitu. Bahkan mungkin dari function sebelah juga ada yang secara nggak sadar ngelihat bahwa ini orang kerjanya bagus nih gitu. Secara nggak sadar Mm. ya. Mm. Jadi personal branding yang in real life yang seperti itu menurut gue lebih penting gitu. Karena Iya benar. it really affects. Kecuali lu memang Mm. mau jadi influencer. Yes, betul. Nah, baru dah tuh bener-bener Ah, personal branding secara, karena influencer ataupun content creator kan juga udah jadi somehow professional kan, professional mm. works gitu. Nah, kalau memang lu arahnya mau ke sana, then you have to be very very uh, Concern in, ya. yeah, concern with your social media gitu. It's Iya. critical lah untuk kehidupan profesional lu gitu sih. Berarti setuju ya kalau di dunia profesional juga kita butuh juga sih untuk kayak gitu. Tapi yang paling penting ya apa yang dihasilkan dari kita dan skill kita, ya nggak sih? Gitu. Agree, Jadi agree, kayak, jadi agree. misalnya kalau lo interview nih, lo akan melihat pertama apa sih yang dari, oke deh, orang-orang para pekerja nih yang datang ke satu perusahaan, pertama dia akan melewati, kalau nggak salah nih ya, gue pernah ikut beberapa interview di pekerjaan profesional di darat ya, gue sebutnya di darat karena gue Biasanya di tinggalnya di udara ya. darat ya. Kalau misalnya Biasanya di dia akan udara. ketemu dulu nih HRD, setelah dia lulus HRD dia akan ketemu interview user, habis interview user dia akan ketemu petinggi-tingginya nih, direksi-direksi, ya nggak sih? Gitu kan ya, gue Iya, waktu itu iya, iya. kayak ikut sempat keterima di 4 perusahaan dan gue bingung, empat-empatnya tuh waktunya bareng, gue songong banget, so berkompeten. Enggak, gue mendengarkan Nggak, kok. Lanjutkan, iya, lanjutkan. iya, iya. Tapi menurut lo sebenarnya interview pada saat di user nih, lo sampai di lo apa sih kayak yang perlu ditingkatkan oleh para pekerja nih, pencari kerja gitu. Ini nggak Iya, ada di list personal pertanyaan brandingnya ya. mereka gitu. Iya, Ini personal ada hubung. brandingnya mereka gitu. Basically ya, ketika interview kerja kayak gitu, gue personally nggak akan nanya social media mereka gitu. I only look at their CV dan kita ngobrol aja interview seperti biasa. Dan most cases mungkin memang ada orang-orang yang masih belum bisa menjual dirinya dalam kata apanya, bahasa halusnya tuh menjual dirinya in a good way ya.
Dan cara menjual diri itu sebenarnya let's say starting dari mengetahui diri lo sendiri gitu, kelebihannya, kekurangannya apa. Sometimes people masih bingung gitu ketika menjelaskan, ketika menjual. Nah, di situ yang sebenarnya orang-orang tuh harus bisa mulai improve ketika mereka berbicara tentang kelebihannya gitu. Kelebihannya apa dan buktinya apa gitu. Karena ketika ngomongin dunia kerja, I think it's more than your thoughts gitu. Lu harus bisa membuktikan bahwa itu beneran kejadian gitu. Misalnya lu bilang bahwa oh gue anaknya rajin banget gitu. Terus buktinya dari rajin ini apa? Nah, somehow lu harus bisa menjelaskan itu gitu. Dan merapnya itu ya in a good impressions. Jadi lu bisa benar-benar meyakinkan user lo bahwa oh iya nih emang dia suitable buat posisinya gitu. Qualified buat posisinya. Nah, itu juga termasuk personal branding in that context gitu. Nah, benar. Dan gue juga pernah disuruh jualan ya pada saat interview Dites itu. gitu ya. Coba deh gue punya produk ini, gimana lu cara maintain customer. Kalau account eksekutif tuh lebih kayak ke maintainnya aja sih. Jadi dia nggak yang jualan produk mentah gitu. Iya. Jadi itu penting ya. Lo lihat juga itu ya. Terus gimana sih kayak lo as a brand manager nih memilih karyawan yang seperti apa gitu. Kayak apa sih kayak yang lo harapkan dari para pencari kerja yang banyak banget nih ketunda waktunya gara-gara COVID ya kan. Jadi lo ada buka ini nggak sih rekrutmen lagi kayak gini? Belum ya? Ada Sesuai sih. apa? Sesuai Posisinya dengan posisi macam-macam kosong gitu. aja. Iya, sesuai dengan posisi kosong. Kayaknya sih ada ya, kayaknya. Nah, lu Tapi akan kalau bekerja. Lu pengen nyari nih gimana sih kayak mereka tuh pasti mentah kan ya, belum ada pengalaman gitu. Nah, lu tuh mencari yang bukan perusahaan ya, bukan kriteria perusahaan ya, tapi kriteria diri lo sendiri. Karena gue bekerja sama orang yang akan bekerja membantu gue, pastinya gue akan mencari siapa aja nih yang sesuai dengan visi misi gue gitu. Nah, kalau lu sendiri nih mencari orang yang kayak gimana nih, dari orang yang belum ada pengalaman, fresh grade gitu dalam artian. Oke. Kalau bisa lo ngomongin fresh grad ya, mencarinya sebenarnya orang yang memang udah punya basic dalam artian aktif di organisasi. Oke. Kalau gue ya, itu my personal preference. The reason why-nya karena I do expect ketika di dunia kerja nanti mereka bisa menempatkan diri, mengerti bahwa memang udah ada sistem di perusahaan dan they can actually try to find out gimana caranya supaya bisa adapt gitu. At the end, memang tergantung dari compatibility-nya ketika kerja gimana, apakah memang kita cocok atau enggak gitu. Jadi nggak melulu harus punya pengalaman kerja ya, enggak. So, dari sana sebenarnya udah mulai bisa digali lagi sih ketika, misalnya tadi kan gue bilang, gue lebih prefer yang punya pengalaman organisasi. Dan I can try to find out kayak di organisasi lo ngapain, kontribusi lo apa, gitu. Dan ketika ada masalah seperti apa. Gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita bisa coba lihat lagi orang ini aslinya seperti apa. Dan fungsi dari adanya 3 bulan interview kan itu tuh untuk iya. Kalau interview itu kan memang somehow ada juga orang-orang yang cakep banget cara interviewnya kan. Iya. Parah gitu. Memang, wih gila nih orang perfect banget nih. Gue sekelas perusahaan manggil gue interview, gue lolos semua men. Oh yes. Gila. Mantap. Jago ngomong doang. Jago personal branding. Nah, the reason why kenapa ada probations kan untuk mengassess itu kan, apakah memang ketika in real world compatible atau enggak gitu. Jadi sebenarnya interview is one thing dan selanjutnya itu masih ada probations lagi. Gue pengen nanya nih satu hal nih, ini nggak ada di list pertanyaan gue sebenarnya. Kenapa orang-orang user marketing selalu nanya gini, gimana sih lo kalau misalnya bekerja dikejar target? Kenapa ada pertanyaan itu? Oke, gue nggak tahu nih maksudnya. Padahal interviewer nanyain itu ke finalisnya ya, itu mereka pasti akan jawab gue bisa bekerja di target gitu. Maksudnya apa? Udah biasa gitu. Poin yang lo ambil tuh apa? Oke, jadi sebenarnya gue mau menyampaikan pendapat gue dulu ya terkait posisi seperti itu. Jadi sebenarnya marketing
ada posisi lain juga yang namanya sales kan. Jadi ada marketing dan ada sales gitu. Nah, untuk orang-orang yang langsung implementasi mengenai untuk achieving target, itu biasanya lebih ke sales, bukan di marketing. Yes. Karena kalau in my understanding, marketing itu lebih ke strategic wise-nya. Lebih Yes. ngomongin Gimana cara kita caranya gimana. ngebungkusnya Nah, nih gitu ya. betul. Nah, untuk yang benar-benar dikejar target itu biasanya adanya di posisi sales, biasanya ya. Tapi memang banyak yang masih mix up juga sih, dan company-nya juga menganggap itu hal yang biasa. So, anyway, ketika ditanya seperti itu, the reason why karena memang bukan orang-orang, company itu membutuhkan orang-orang yang driven. Maksudnya driven adalah yang sadar bahwa ya lo kerja pasti untuk sesuatu kan, bukan kerja untuk senang-senang gitu. There must be target yang memang lo harus achieve, dan harus jelas juga targetnya apa. Kalau misalnya pertanyaan kayak gitu bisa, dan bisanya itu seperti apa? Baiknya itu ketika lo jawab bisa, lo menyampaikan juga contohnya ketika sebelumnya lo pernah dikejar target apa gitu misalnya. Dan ketika lo tahu, contoh, oh gue waktu itu dikejar target tesis gitu misalnya. Gue tahu nih tesis ini penting banget, makanya gue bisa bener-bener driven, gue kerjain itu, gue alokasiin most of my time every day itu buat ngerjain tesis misalnya kayak gitu. Lebih ke sana sih. Kalau misalnya lu cuma jawab kayak oh bisa, ya semua orang juga pasti akan jawab bisa, kan lagi interview Bisa, ya. tapi gimana gitu ya? Gimana gitu. Betul. Bisanya gimana Harus nih, ada gitu. kelanjutannya Iya, nih, benar. bisanya gimana coy. Justru gimana, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari bisa itu, bisanya apa dan seberapa seriuskah, mungkin gitu kali ya, yang mau diambil ya. Lu Mau dilihat serius komitmennya itu nggak sejauh sih? mana kali ya. Mungkin ya, bisa ya. Mungkin. Makanya gue tanya tuh, kenapa ada pertanyaan itu di setiap interview posisi marketing ya, gitu. I Oke, see. oke. Itu Nah, 11 gimana kabarnya tadi 11 company? iya, akhirnya jadi gue interview user sampai 11 company itu di Jakarta lah. Mostly kebanyakan dari perusahaan ini ya, industri TV gitu. Terus tapi ada beberapa juga radio sama ya gitulah. Dan 11 itu gue sampai interview user. Nah, tapi kayak interview direksi tuh 4 doang. Pada akhirnya gue memilih jalur ini karena kebetulan berdekatan, ya panjang lah, long story lah, itulah. Akhirnya ya udahlah, semoga ini pilihan yang tepat. Gue menyerahkan seluruh masa depan gue di kerjaan ini ya. Nah, by the way nih, lu kan work as the company yang ya tetangga lu, keluarga lu pasti tahu kan lu kerja di mana gitu. Itu ada ini nggak sih kayak untuk ini ya, di interview ya, kayak di obrolan biasa gue ini pasti gue akan tanya secara apa yang bisa gue tarik nih secara personal gitu. Jadi lu bekerja di perusahaan yang lumayan bikin tetangga, keluarga lu bertanya nih, kok lu mau sih di perusahaan kayak gitu? Kayak gitu dalam artian, kok emang kenapa sih? Gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau menurut beberapa orang. Tapi kalau ini, lu kerja di situ gitu, lu pasti begitu kan? Nah, iya ya. terus Awal-awalnya gimana kayak tuh gitu kayak, tuh. iya, lu nanggepinnya gimana tuh? Ada stigma yang aneh nggak atau biasa aja lah? Oke. Jadi ketika awal-awal itu memang ada lah pandangan yang seperti itu gitu. Bahkan kayak masih banyak juga yang nanya serius di sini gitu. Atau awal-awal juga memang gue nggak berani ngasih tahu orang tua gue, honestly saying. Serius? Jadi kayak ya udah, gue ngasih taunya kakak gue doang. Gue bangga nih kerja di Jakarta, terus di perusahaan apa, nak? Terus. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kayak awal-awal tuh gue masih ragu kan buat bilang ke orang tua. Gue cuma ngasih taunya kakak gue doang. Tapi sebenarnya balik lagi, kenapa gue mau kerja di sini gitu? Gue punya alasannya, dan memang itu agak sedikit bukan agak sedikit ya. Sebenarnya alasan itu yang membuat gue okay, I think it's not a bad thing to work with these products gitu. Karena perspektif gue adalah gue berusaha untuk mengedukasi orang. Karena kan ini masih tabu kan, kayak yang lo bilang tadi masih ya. Masih tabu banget gitu. Sebenarnya ini perlu dan penting, tapi dianggapnya ya kayak gitu, masih tabu. Terus. Yes, jadi memang tujuan utama gue buat mengedukasi juga gitu. Dan
terserah lo lah, lo mau pakai atau enggak itu urusan lo, tanggung jawab lo. Dan gue sih berharapnya memang gue bisa membantu untuk mencegah hal-hal yang tidak enak gitu, misalnya kayak penyebaran penyakit atau segala macam. Nah, gue ngambil ngambil apa, reason why-nya itu lebih ke sana gitu. Gue mau berbuat baik, kasarnya kayak gitu. Dan gue rasa hal itu ya it's only a matter buat gue gitu. Selama gue tahu kenapa gue kerja di sini, dan everything is fine Sama gitu. lo, Terserah ya, orang lo mau tidak ngomong apa gitu. mencuri, lo tidak Yes, merugikan exactly. orang, ya kan? Betul, betul, betul. Dan terserah orang juga kayak mau ngomongin gue apa, gitu. Mereka mau ngejudge apa, ya I cannot control them anyway. Jadi yang Iya, penting benar. gue tahu purpose gue apa di sini. Gitu. Oke, keren. Gila, gila, Oke, gila, 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 gila. ah, Kira-kira sebelum gue menutup- bisa diterima juga gak nih di Bisa, perusahaan lain bisa. gitu? Lu kayak bukan 11 lagi, lu kayak 100 perusahaan akan menunggu. Gila, Nih, gila, gue gila. sebelum kita akhiri perjumpaan kita, gue akan bertanya closing statement lo. Tapi nanti setelah apa diakhiri, gue akan preview dulu ya. Nanti jadi gue chat lo nanti agak-agak telat nih ya. Boleh, Gue baik. nontonin dulu. Bukan berarti gue Siap. langsung cuekin ya. Oke, closing statement. Gimana nih membentuk personal branding yang baik? Dan gimana cara menghadapi orang yang meng-underestimate lo secara, oke, gue fresh grade, gue nggak baik secara penampilan, tapi gue benar-benar punya skill yang kira-kira bisa nih di satu posisi gitu. Gimana gue caranya untuk membuat diri gue, ya membentuk personal branding yang bagus gitu. Ini gue akan sedikit terdengar klise mungkin ya, tapi gue akan menyarankan bahwa just do your best gitu. Karena akan selalu ada orang yang ngejudge lo anyway. Akan selalu ada orang yang iri sama lo, berusaha untuk membuat, ya meng-underestimate lo gitu. Supaya lo merasa, oh kayaknya dia bener nih gitu. Malah jadi kitanya yang insecure. So, wherever you are gitu, whatever you do, just do your best gitu. Karena orang-orang yang benar-benar bisa ngelihat lo, pekerjaan lo gitu, mereka tuh akan pasti notice lah, Kak. Kayak ini orang memang kerjanya bagus gitu. Terlepas dari yang lain yang ngejudge lo macam-macam, let them be. People judge anyway, haters gonna hate, ya kan? Yes, Yoi. betul. Itu sih kan. Udah. Tapi Jangan kalau- panjang-panjang, nanti jadi speech. Jadi untuk anak-anak baru yang melamar nih, yang akan menghadapi interview user, wah Ilham nih, gitu. Pak Ilham. Enggak. Resepnya apa ya tadi ya? Jadi kesungguhannya atau paling utama penampilan kah yang dinilai? Gue akan menekankan bahwa make sure you know yourself. Itu sih. Dari situ sebenarnya lu bisa arahin kemana-mana. Semua pertanyaan yang akan disampaikan ke lu pasti akan bisa jawab karena lu tahu gitu. Dan ketika interview nggak usah seakan-akan bahwa lu udah hebat banget melakukan macam-macam gitu. Ya kalau misalnya mau udah ya bagus gitu. Tapi it doesn't mean that you have to lie or you have to fake. Jangan sampai kayak gitu sih. Semua ada datanya ya kayak gitu. Somehow ada datanya ya. Ada jejak digital kalau kata orang digital. Oke, keren banget. Gue pasti nih kalian yang nggak nonton tuh rugi banget. Kalian yang nggak nonton, ya kalian yang nonton masih beruntung banget. Karena banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat. Misalnya ini makanan semua ya bagi kalian yang inline lah, yang punya keresahan yang sama dan pengen ngebentuk personal brandingnya gitu. Oke. Dan dari obrolan ini, kalau misalnya ada yang mau komen-komen juga nanti silakan aja kan. Karena ini kayak obrolan biasa kan. Ilham loh, apa? Bukan. Udah. Instagram lo bisa di-follow juga. Oke. Instagram lo apa sih? Ilham apa sih? Ilham Mansyah. Mansyah. Ya, oke deh. Makasih banyak ya, kurang lebih 30 menitan lah ya kita udah ngobrol ya. Iya, boleh. Oke, udah boleh. pas banget nih azan. Oke deh. Langsung ya. Thank you juga Kananda. Makasih ya. Bye. See you. Bye. Mana sih hari ini? Oke deh, selesai juga obrolan biasa bersama Ilham yang gue udah ngobrolin tentang personal branding. Jadi di episode 4 ini gue akhiri dan sampai ketemu lagi di episode 5. Bye-bye.